Selamat datang kembali di Setup and Solve dengan saya Joe selaku Pre-Sales Engineer untuk produk Omada di Wahana Piranti Teknologi. Hari ini kita akan coba untuk melakukan konfigurasi feature roaming yang tersedia di Omada Networks, di mana biasanya kita akan melakukan adjustment untuk menghindari sticky client. Caranya kita harus akses terlebih dahulu controller yang kita gunakan. Di sesi kali ini saya menggunakan controller dari cloud. Ya, bagi teman-teman yang belum mendaftarkan controllernya, silakan melakukan sign up di pojok kanan bawah. Bagi teman-teman yang sudah punya akunnya, silakan login menggunakan akun yang sudah digunakan. Lalu teman-teman bisa melakukan konfigurasi terlebih dahulu untuk membuat site di mana network yang akan digunakan itu diimplementasi di site tersebut. Kemudian untuk site yang sudah tersedia, teman-teman bisa melakukan konfigurasi lanjutan di mana kita akan melakukan adjustment terhadap feature roaming yang tersedia pada jaringan wireless. Pertama-tama kita akses site yang sudah kita buat. Teman-teman bisa mengakses pilihan Omada Network. Di pilihan Omada Network, jika memang tersedia beberapa sub project, teman-teman bisa mengakses spesifikasi project yang ingin dilakukan konfigurasi. Lalu teman-teman masuk ke bagian sub menu yang ada di sebelah kiri, masuk ke bagian network configuration, lalu teman-teman pilih menu network setting dan pilih WLAN. Di bagian ini teman-teman bisa mengspesifikasikan jaringan yang akan diimplementasi pada total access point yang sudah terinstall secara fisik. Teman-teman bisa memilih pilihan WLAN group, kemudian di pojok kanan ya teman-teman bisa menambahkan pilihan untuk melakukan grouping terhadap access point dari jaringan SSID spesifik yang akan di-delivery di setiap site-nya. Contoh misalnya teman-teman mau mengspesifikasikan SSID yang berada di lantai 1, teman-teman bisa melakukan WLAN group. Create WLAN group, teman-teman masukkan, contohnya di sini kita coba roaming tes 1. Kemudian teman-teman bisa mengcopy konfigurasi yang tersedia pada jaringan SSID sebelumnya, atau teman-teman ingin membuat spesifik SSID yang sudah tersedia. Jika sudah terkonfigurasi, teman-teman nanti akan spesifik memiliki grup-grup SSID yang akan terpisah di setiap lantainya, yang dimana ini kita bisa implementasikan spesifik di access point yang kita akan pilih secara spesifik. Ketika SSID sudah dibuat, contoh saya sudah membuat roaming test, kemudian teman-teman ingin melakukan konfigurasi di jaringan SSID-nya, ada beberapa parameter yang teman-teman harus spesifik untuk melakukan adjustment. Pertama, dari sisi advanced setting. Untuk jaringan yang akan digunakan untuk roaming, pilihan feature di 802.11r ini harus dalam keadaan terchecklist atau aktif. Lalu teman-teman bisa melakukan klik apply di pojok kiri bawah. Pastikan teman-teman mendapatkan notifikasi bahwa konfigurasi yang sebelumnya dilakukan sudah sukses. Karena jika pada SSID tersebut tidak di-enable atau tidak diaktifasi untuk feature 802.11r, ini yang akan menandakan feature roaming tidak akan bisa berjalan dan tidak akan bisa berkomunikasi satu dengan yang lainnya dari tiap-tiap access point yang sudah diimplementasi. Kemudian dari sisi SSID sudah kita kategorikan secara spesifik feature yang tersedia di SSID tersebut untuk teknologi roaming sudah kita aktifasikan.
lalu kita akan memilih perangkat access point mana saja yang akan mendelivery atau memberikan layanan terhadap SSID yang sudah kita buat sebelumnya. Teman-teman bisa masuk pilih menu device di pojok kiri atas. Teman-teman bisa spesifikasikan access point mana saja yang akan mendelivery sesuai dengan WLAN group yang sebelumnya teman-teman sudah buat. Pada saat ini, kami melakukan konfigurasi terhadap ruangan dengan nama access point AP2 meeting room besar, di mana kita bisa melakukan konfigurasi terhadap access point ini di ruangan ini untuk kita adjust mendelivery SSID yang mana, yang di mana SSID tersebut itu akan mendelivery layanan roaming yang sudah kita buat. Pilih menu konfigurasi yang ada di pojok atas, lalu teman-teman masuk kepada pilihan wireless. Di pilihan wireless, teman-teman bisa adjust sesuai dengan beberapa kategori. Poin pertama, teman-teman harus melakukan enable terhadap roaming feature yang tersedia di SSID. Kemudian, teman-teman harus melakukan adjustment terhadap TX Power, wireless mode, channel, dan channel width yang akan diterapkan di tiap-tiap access point. Mengapa ini penting? Karena ini menjadi proses adjustment di mana kelancaran perpindahan satu access point kepada access point yang lainnya bisa berjalan dengan baik. Pengukuran TX Power bisa disesuaikan dengan behavior yang tersedia di tiap-tiap ruangan. Perlu diingat, di setiap ruangan akan memberikan behavior yang berbeda-beda. Pada saat ini, saya akan mencoba melakukan konfigurasi untuk frekuensi 5 GHz, di mana wireless mode-nya akan saya pilih hanya berjalan di AM, N, AC, AX, BE dalam mode mix. Kemudian channel width saya akan kecilkan untuk menghindari interferensi dan menginginkan jaringan yang lebih stabil. Channel saya akan ubah kepada channel di 157. Kemudian TX Power saya akan adjust di nilai 10. Terdapat beberapa pilihan auto, low, medium, high, dan custom. Nilai TX Power ID perlu teman-teman adjust secara manual, atau teman-teman bisa memilih beberapa pilihan yang sebelumnya telah kami sampaikan. Namun ini perlu dispesifikasikan lebih lanjut untuk kita cari sebetulnya perpindahan yang lebih smooth, yang lebih mudah itu ada di nilai pancaran berapa dari sisi penerima perangkat. Untuk saat ini kami asumsikan TX Power akan didelivery di nilai 10 dBm. Kemudian kami sarankan untuk melakukan klik apply. Kemudian di bagian WLAN, teman-teman bisa adjust sesuai dengan WLAN group yang sebelumnya teman-teman telah buat. Kami telah membuat WLAN group bernama roaming test. Di bagian advance, teman-teman bisa melakukan adjustment di sisi RSI threshold. Ini menjadi penting di mana nilai ini menjadi nilai ukur terhadap perangkat yang terhubung kepada jaringan wireless, di mana perangkat tersebut secara otomatis akan dilempar kepada access point yang lainnya untuk bisa berpindah secara otomatis. Nilai ini menjadi nilai acuan perangkat end device untuk bisa terhubung kepada jaringan tersebut jika nilainya melebihi nilai yang sudah tersedia, yang sudah kita tetapkan, maka perangkat tersebut secara otomatis akan mencari jaringan sejenisnya yang memang memancarkan nilai yang sudah kita tetapkan secara minimum. Kami sarankan untuk melakukan enable terhadap OFDMA. Rata-rata nilai RSSI threshold ini disarankan mulai dari minus 65 sampai dengan minus 80 dBm. Teman-teman bisa melakukan klik apply. Dan konfigurasi ini teman-teman bisa terapkan secara menyeluruh
dengan memilih pilihan action yang ada di pojok kanan atas, lalu bisa teman-teman pilih copy configuration dan akan diterapkan kepada access point yang tersedia di jaringan network tersebut. Jadi teman-teman tidak perlu melakukan konfigurasi satu persatu lagi. Ketika penerapan standar ini sudah diterapkan di semua access point, teman-teman bisa melakukan pengetesan terhadap jaringan yang tersedia. Pada sesi kali ini kita akan melakukan percobaan menggunakan smartphone. Kita akan melakukan perputaran dari lantai 1 ke lantai 2, di mana nilai dari DBM nanti akan berubah, yang di mana nilai tersebut akan memberikan indikator perpindahan yang sangat baik. Artinya tes konfigurasi dan adjustment yang kita lakukan telah berhasil. Jika semua konfigurasi telah usai, teman-teman bisa melakukan pengujian menggunakan smartphone yang teman-teman miliki, di mana Omada secara company memiliki aplikasi yang bisa digunakan yang disebut dengan Wi-Fi Navi. Aplikasi ini bisa teman-teman download di store yang tersedia. Jika teman-teman menggunakan Android, bisa menggunakan di mobile store dengan nama Wi-Fi Navi. Di bagian Wi-Fi Navi, teman-teman silakan terhubung kepada jaringan SSID yang sudah digunakan, yang sudah dibuat sebelumnya. Silakan dihubungkan, dipastikan jaringan LTE-nya dimatikan. Jadi perangkat and device ini fokus untuk melakukan pengecekan terhadap jaringan SSID yang sebelumnya telah kita buat. Nanti akan muncul beberapa indikator jaringan seperti informasi signal, nilai DBM yang sebelumnya sudah kita tetapkan, di mana nilai ini akan menjadi krusial jika terjadi perubahan nilai yang lebih besar. Nilai ini akan secara otomatis menyarankan perangkat untuk bisa berpindah kepada access point yang lainnya. Pada sesi kali ini, teman-teman bisa pilih menu roaming test, di mana nanti beberapa indikator seperti informasi IP address dan access point yang terhubung itu akan berubah, channel akan berubah, kemudian nilai signal yang berisi tulisan DBM ini juga akan berubah. Teman-teman bisa melakukan menu, ya, pilihan menu di roaming test. Ya, teman-teman bisa melakukan tes terhadap target host, kemudian teman-teman bisa pilih menu tes, pilihan tes. Di sesi kali ini, teman-teman kami sarankan untuk langsung melakukan perpindahan dari satu site ke site yang lainnya agar jaringan dengan beberapa requirement yang sebelumnya telah kita tentukan, dia akan melakukan perpindahan dari satu access point kepada access point yang lainnya. Saat ini kita melakukan perpindahan jaringan dari lantai 1 kepada lantai 2. Jika teman-teman lihat, perubahan RSSI dan ping berubah signifikan. Yang sebelumnya menjadi tinggi, nilai RSSI menjadi tinggi, sudah berubah kembali menjadi minus DBM yang sebelumnya telah kita tentukan. Kemudian kalau teman-teman lihat dari status jaringan, terjadi perpindahan dari satu access point jaringan kepada access point yang lainnya. Kemudian kalau jika kita lihat di sini, teman-teman bisa lihat bahwa terjadi perpindahan terhadap jaringan access point A kepada access point B dari sisi lantai 1 ke lantai 2. Sekian video hari ini, sampai jumpa di video setup and solve berikutnya.